Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Profit Indonesia buat rekan trader semuanya. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa mingguan kita pada kali ini, di mana analisa mingguan ini akan berlaku dari tanggal 3 sampai tanggal 7 Maret nanti. Tapi sebelum kita memulai acara ini, saya atas nama pribadi, atas nama A-Market mau mengucapkan buat rekan trader selamat menyambut hari puasa. Ya, semoga awal Ramadan ini bisa menjadi berkah buat kita semuanya. Sukses selalu buat rekan-rekan kita semuanya. Oke rekan trader, seperti biasa rekan trader, pergerakan pasar selama 1 minggu ini sangat luar biasa. Berbagai keadaan terjadi hingga membuat pasar bergerak sangat luar biasa. Salah satu buktinya adalah bagaimana dolar Amerika mencoba untuk kembali lagi naik setelah dia turun benar-benar hampir selama 2 bulan terakhir ini dia turun, dan dia akan mencoba untuk kembali naik lagi. Dan ini juga bereaksi sangat luar biasa terhadap aset-aset lainnya. Misalnya kita lihat buat emas yang tadinya udah sampai ke 2.956, tapi kemarin hari Jumat kemarin bagaimana emas keluar dari zona 2.900. Ini akan menjadi pembahasan kita dalam analisa mingguan kita, dan kita bisa lihat secara garis besar kan trader di pergerakan yang terjadi pada pasar. Di sini kita lihat dari indeks dolar Amerika, bagaimana indeks dolar Amerika ini bergerak sangat luar biasa rekan trader. Sempat turun sampai level ketinggian yang sangat luar biasa di posisi 106. Ya, ini adalah hampir 2 minggu terakhir level ini terjadi, 2 bulan terakhir ya, 2 bulan terakhir level ini terjadi. Hal ini seperti yang terjadi pada bulan Desember tahun 2024 kemarin. Jadi secara garis besar, fluktuasi yang terjadi ini sangat mempengaruhi aset-aset lainnya. Dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika ini merupakan hal yang sangat luar biasa, dan ini secara garis besar kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika ini masih terus terpengaruh dengan tidak jelasnya mengenai tarif Amerika, tarif Donald Trump. Sehingga dia benar-benar merugikan sentimen yang terjadi pada pasar. Walaupun kalau kita lihat dalam minggu ini, pasar akan bereaksi sangat luar biasa karena akhir minggu nanti hari Jumat ada non-farm payroll. Tapi secara garis besar kita lihat bahwa semakin tidak menentunya masalah tarif akan benar-benar memberikan tekanan yang sangat kuat, gerakan yang sangat kuat terhadap indeks dolar Amerika. Selanjutnya kalau kita lihat untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat Euro USD walaupun dia sempat naik di posisi tertinggi mingguan di posisi 1.05267, tapi menjelang penutupan minggu yang lalu dia turun dan dia bergerak sampai di level 1.03797. Kita tahu bahwa ini juga tidak bisa lepas dari imbas yang terjadi pergerakan pasar dari data-data fundamental, inflasi, serta tarif yang dilakukan oleh Donald Trump. Tapi secara garis besar kita bisa lihat bahwa Bank Sentral Eropa masih tetap akan diperkirakan untuk memangkas suku bunga sebesar 25 basic point. Kita lihat ini sangat berpengaruh, dan secara garis besar fluktuasi selama 1 minggu ini ya, di mana dia anjlok pada hari Kamis mencapai titik terendah di posisi 1.0379. Ini merupakan hal yang harap diperhatikan, dan kalau kita lihat secara garis besar dia sangat terpengaruh oleh masalah tarif Donald Trump. Ya, hampir semuanya sih sebenarnya kalau kita lihat. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Secara teknikal kita bisa lihat bahwa pound sterling walaupun dia sempat naik di posisi 1.27231, tapi akhirnya dia ditutup di posisi 1.25667. Dan pergerakan yang terjadi pada pound sterling secara garis besar kita bisa lihat bahwa
Pound sterling akan mencoba untuk mengalihkan fokus terhadap data tenaga kerja, non-farm payroll, serta pembicaraan tarif yang dilakukan oleh Donald Trump. Apalagi nanti tanggal 4 nanti tarif untuk Meksiko, Kanada, dan Cina akan benar-benar diterapkan. Jadi harap diperhatikan ya. Secara garis besar kita bisa lihat bahwa pound sterling agak sedikit menyerah pada permintaan safe haven yang tidak terputus untuk dolar Amerika, sehingga pasangan mata uang ini menghentikan 3 kenaikan mingguan berturut-turut, dan terakhir kenaikan ini bisa rekan trader bisa lihat ya, naik yang sangat dahsyat ya. Hal ini terjadi semenjak tanggal, kalau kita lihat di sini, semenjak tanggal ya sekitaran bulan Januari tahun 2025 ya. Jadi setelah dia naik sangat luar biasa, ada sedikit potensi bahwa pergerakan yang akan terjadi ke depan adalah lebih sedikit bearish ya. Ini kita akan lihat bersama pada minggu depan. Sedangkan untuk gold, rekan trader bisa lihat bahwa gold ini luar biasa. Akhirnya gold bisa menutup minggu ini dengan sedikit negatif. Setelah berminggu-minggu lamanya terakhir penurunan itu terjadi, kalau rekan trader lihat minggu bullish itu terjadi terakhir itu pada tanggal bulan Desember tanggal 18-an ya. Setelah itu rekan trader bisa lihat bagaimana gold naik minggu, selama mingguan itu dia naik terus, tapi akhirnya minggu yang lalu walaupun sempat menyentuh 2.958 sebagai titik tertinggi dalam sejarah di pembukaan pasar hari Senin yang lalu, perlahan namun pasti gold turun, dan rekan trader bisa lihat dia keluar dari zona 2.900, ditutup di posisi 2.858.41. Dan ini adalah minggu pertama bagaimana gold menutup pergerakan mingguan dengan hasil yang negatif. Bagaimana untuk minggu depan kita akan lihat. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, kita lihat USD Yen Jepang akhirnya USD Yen Jepang mencoba naik ya. Akhirnya mencoba naik setelah hampir berbulan-bulan semenjak tanggal 3 bulan Desember keadaan ini terjadi. Akhirnya USD Yen Jepang kembali mencoba naik, dan dia bisa kembali lagi ditutup di posisi 150.530 setelah mencapai level terendah menyamai bulan Desember tanggal 3 yang lalu. Kita akan lihat apakah fungsi ke depan, apakah nanti dia akan naik pergerakannya, kita akan lihat bersama-sama. Nah, dan kalau kita lihat secara seksama rekan trader, ini juga tidak terlepas dari kalender ekonomi, yang kalau rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana kalender ekonomi sangat berperan penting dalam pergerakan yang terjadi pada pasar. Minggu yang lalu rekan trader bisa lihat bahwa bagaimana di hari Senin tidak ada berita, tapi kepercayaan konsumen Amerika membuat pergerakan yang terjadi sedikit melemah pada indeks dolar Amerika. Hari Selasa kita bisa lihat juga ada, itu hari Selasa, hari Senin tidak ada. Hari Rabu kalau rekan trader lihat penjualan rumah baru, mana hasilnya sebesar 667.000 ya, sedikit mengalami pelemahan. Hari Kamis baru PDB diterapkan. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader ya, harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, disertai dengan klaim pengangguran, di mana pengangguran sedikit mengalami kenaikan dari 220.000 menjadi 242.000. Dan hari Jumat rekan trader bisa lihat bagaimana indeks harga belanja personal, yang ini merupakan data inflasi swasta yang dikeluarkan sebesar 0,03, sedikit mengalami penguatan, naik dari 0,02 ya. Dan kita bisa lihat juga untuk inti PCE inti dari 2,9 dia turun ke 2,6%. Selain itu juga dari Eropa ada data inflasi dari Jerman ya, yang dirilis sebesar 0,4%.
Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah untuk minggu depan yang berlaku dari tanggal 3 sampai tanggal 7 nanti? Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Untuk tanggal 3 sampai tanggal 7, yang perlu kita lihat pertama, sebelum kita masuk ke analisa teknikal, adalah bagaimana data ekonomi akan dikeluarkan. Ini data yang terjadi pada minggu depan. Ini benar-benar kita masuk di lautan masa lembo. Lautan yang penuh dengan goncangan pasar. Oleh karena itu mulai hari Senin, mulai dari data inflasi Eropa 17.00, dilanjutkan dengan 21.45, indeks manajer pembelian PMI manufaktur dan PNI manufaktur ISM pada pukul 22.00. Hari Selasa rehat sedikit, hari Rabu baru perubahan tenaga kerja ADB. Indeks pembelian jasa, indeks pembelian non manufaktur pada pukul 21.45 dan 22.00. Hari Kamis dilanjutkan lagi dengan keputusan tingkat inflasi dari Eropa, klaim pengangguran awal, konferensi pers dari G20 akan menghiasi berita fundamental. Dan hari Jumat kita lihat ditutup oleh pendapatan per jam, non-farm payroll, tingkat pengangguran, dan laporan kebijakan moneter The Fed. Di dini hari Sabtu, ada pidato dari Jerome Powell. Ini adalah minggu-minggu yang sangat dinantikan, akan bergejolak dengan tensi yang sangat tinggi. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Bagaimanakah secara teknikal rekan trader? Nah ini dia. Secara teknikal, pergerakan yang terjadi pada minggu depan sampai tanggal 7, kita mulai dari indeks dolar Amerika, saya bisa memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika ada sedikit peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, tapi hati-hati bisa jatuh juga. Saya memprediksikan bahwa dia ini punya peluang bisa naik sampai level paling maksimum di posisi 108.525. Tapi peluang turun sangat besar. Saya cuma bilang hati-hati, nanti tanggal 4 itu akan ada penerapan dari tarif. Biasanya kalau penerapan tarif itu akan membuat gap rekan trader. Tidak tertutup kemungkinan hari Senin juga akan terjadi gap. Oleh karena itu dari analisa saya bisa bilang bahwa pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika ini menurut saya sampai menuju ke 108.168, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan coba naik ke posisi yang lebih tinggi di posisi 108.525, tapi sisi terendah yang bisa dicapai oleh indeks dolar Amerika adalah di posisi 106.194. Sedangkan untuk Euro USD sampai tanggal 7, dalam pemahaman saya Euro ini agak sedikit koreksi ya. Tidak tertutup kemungkinan dia ini akan turun sampai level terendah 1.02352. Trader ya, saya memprediksikan dia akan mencoba turun sampai level tersebut yang menurut saya, kalau menurut saya rekan trader ya, pergerakan dia itu menurut saya dia akan mencoba sampai di level sini ya, 1.02703 ya. Tapi hati-hati juga, dia ini bisa mengalami penguatan juga. Penguatan dia yang paling sempurna menurut saya malahan dia akan mencoba sampai di level 1.04825. Jadi saya berestimasi dia ini akan bergerak dari level sini ya sampai level sini. Tapi tidak tertutup kemungkinan apabila penurunan ini terjadi sangat dahsyat, dia akan mencoba sampai di level paling terendah di posisi 1.02352. Dan untuk pound sterling dalam pemahaman saya masih bisa melihat bahwa pound sterling ini masih punya sedikit peluang untuk bisa lanjut terus ke level terendah. Dalam analisa yang coba saya lakukan, saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini akan turun sampai level paling rendah di posisi 1.24406. Tapi sekali lagi hati-hati, segala sesuatu bisa terjadi dan dia bisa kembali naik lagi rekan trader. Oleh karena itu analisa saya pola pergerakan dia pada minggu depan itu sampai ya antara 1.24406 sampai 1.26986. Sedangkan untuk gold,
Secara garis besar gold ya, untuk pertama kalinya saya bisa bilang bahwa gold ini punya peluang yang sangat besar untuk turun, rekan trader. Sangat punya peluang besar untuk turun dan tidak tertutup kemungkinan dia itu bisa turun sampai level paling terendah di posisi 1.75713. Tapi analisa yang saya berikan, saya bisa bilang bahwa dia ini memang masih punya peluang besar untuk naik, masih ya, minimal dia akan bisa naik sampai di level 2938.27. Tapi untuk bisa turun ke posisi terendah, saya memprediksikan dia akan turun itu sampai di level sini, rekan trader. Sabar. Terlalu jauh. Nah, sini. 2787 masih bisa saja terjadi. Masih bisa, rekan trader, menurut analisa saya ya. Jadi dia akan bergerak itu malahan bukan cuma 2800, 2700 pun juga dia bisa keluar, sabar. Oh enggak di sini. 2800, sorry. Rekan trader. 2800, iya 2800. Menurut analisa saya 2000 dia akan mencoba turun. Ini saya hapus dulu. Analisa saya bisa bilang bahwa dia bisa turun sampai level paling terendah itu. Level paling terendah itu di sekitaran 2800. Ya, saya hapus. Oke, ini saya coba turunin ini dulu. Nah, 2800 menurut analisa saya dia bisa turun sampai ke 2800-an. 2845. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa keluar dari zona itu, dan kalau memang dia keluar dari zona tersebut, hati-hati. Dia bisa langsung keluar sampai ke 2757. Menurut saya terlalu jauh sih, tapi segala sesuatu terjadi mungkin ya. Tapi peluang untuk dia bisa naik, menurut saya peluang ketinggian paling maksimum itu di 2938. Itu peluang yang bisa terjadi 2938. Tapi hati-hati, akan ada berita news yang sangat luar biasa dalam minggu depan, jadi sangat diperhatikan ya. Untuk pertama kalinya kalau saya bilang bahwa peluang untuk turun minggu ini sangat besar. Tidak tertutup kemungkinan dia akan kembali jatuh lagi ke 2800. Tidak tertutup kemungkinan. Dan untuk USD Yen Jepang, prediksi saya USD Yen Jepang sepertinya dia akan mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Setelah sekian lamanya dia jatuh terus, analisa saya dia ini akan coba naik sampai level paling tertinggi. Menurut saya dia akan coba dari level paling maksimum itu di seputaran 148.684 sampai level paling maksimum itu menurut saya di seputaran sini 152.377. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang dalam minggu yang sedang berlangsung minggu depan. Nah, ini dia. Oke, rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader. Semoga yang disajikan oleh Amarket bisa bermanfaat dan rekan trader bisa jadikan ini sebagai acuan dalam trading yang akan dilakukan oleh rekan trader. Tapi tetap rekan trader harus menggunakan analisa yang dilakukan oleh rekan trader sendiri, karena itu adalah analisa yang akurat dan sesuai dengan style trading yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam Profit Indonesia.